وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore yang berbahagia hari ini, yaitu tanggal 1 Ramadan 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 12 Maret 2024, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, yang mulai hari ini akan dilaksanakan setiap sore menjelang buka puasa selama 5 hari pertama dari bulan Ramadan. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Hari ini tema kita adalah muqaddimah tafsir surat Al-Infitar. Dan seperti biasanya kita akan membahas beberapa poin penting terkait dengan surat yang mulia ini. Kita akan awali dengan menyebutkan nama-nama dari surat Al-Infitar. Apa tema kita? Nama-nama dari surat Al-Infitar. Para ulama kita menyebutkan bahwa surat Al-Infitar ini memiliki beberapa nama. Kita sebutkan di hari ini ada 3 nama. Ada berapa? Ada 3 nama. Yang pertama adalah surat Idzas Sama'un Fatarat. Kenapa? Idzas Sama'un Fatarat. Nama ini walaupun terlihat panjang, tidak seperti nama yang lebih familiar buat kita. Surat apa? Al-Infitar. Kan pendek nggih? Al-Infitar. Surat ini, nama yang pertama adalah Idzas Sama'un Fatarat. Kelihatan panjang, tapi begitulah Nabi kita Muhammad SAW memberinya nama. Jadi Nabi kita SAW yang memberi nama surat ini dengan apa? Idzas Sama'un Fatarat. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan isnad hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim, Syekh Ahmad Syakir, dan Syekh Al-Albani, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'ya 'ain falyaqra." Barang siapa yang pengen tahu seperti apa hari kiamat itu. Barang siapa yang pengen tahu seperti apakah hari kiamat itu, dan dia pengen tahu seperti melihat langsung hari kiamat itu, maka hendaklah dia membaca Idza syamsu kuwirat. 1. Wa idza sama'un fatarat.
2. Wa idzas sama'un syaqqat. 3. Nabi SAW menyampaikan dalam hadis ini, barang siapa yang pengen tahu hari kiamat seperti melihat langsung kejadian hari kiamat, hendaklah dia membaca berapa surat? 3. Apa yang pertama? Idza syamsu kuwirat. Surat apa? At-Takwir. Terus yang kedua apa? Idza sama'un fatarat. Surat Al-Infitar. Dan yang ketiga, idza sama'un syaqqat. Surat apa? Al-Insyiqaq. Dan nanti kita akan jelaskan insyaallah. Jadi di dalam hadis ini Nabi SAW menamai 3 surat yang memuat pembahasan dan cerita serta pemaparan tentang hari kiamat seperti kita melihat langsung. Nabi sebutkan 3 nama surat. Dan 3-3-nya dinamai oleh Nabi SAW dengan ayat pertamanya. At-Takwir dinamai dengan apa? Idza syamsu kuwirat. Itu ayat pertama. Al-Infitar dinamai oleh Nabi SAW dengan Idza sama'un fatarat. Itu ayat pertama. Dan yang terakhir, Nabi SAW menamai surat Al-Insyiqaq. Dinamai oleh beliau dengan apa? Idza sama'un syaqqat. Dah ya, ini nama yang pertama. Nama yang pertama dari surat Al-Infitar adalah surat Idza sama'un fatarat. Sehingga kalau misalnya ada di antara anak kita, atau murid kita, atau santri kita, kok dia menyebutkan nama surat, bukan namanya Al-Infitar, tapi dia sebutkan apa? Idza sama'un fatarat. Benar apa salah? Benar, malah itu nama yang dikasih sama Nabi SAW. Ya. Ada sebagian anak disalahkan sama gurunya. Surat apa coba? Nomor 82. Dia lupa Al-Infitar. Ingatnya adalah ayat pertamanya apa? Idza sama'un fatarat. Salah loh. Kok salah? Benar kok. Justru itu nama yang direkomendasikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah ya. Yang kedua. Surat Al-Infitar. Kenapa? Surat Al-Infitar. Dan nama ini dipakai di hampir semua mushaf Al-Quran. Dan juga dipakai di hampir semua kitab-kitab tafsir. Jadi kalau kita buka mushaf Al-Quran, surat nomor 82, kita temukan namanya apa? Al-Infitar. Kita buka kitab-kitab tafsir juga sama. Ya. Mulai dari tafsir-tafsir yang klasik sampai tafsir-tafsir yang kontemporer, ketika kita buka, kita temukan di situ namanya surat Al-Infitar. Kenapa kok rata-rata mushaf Al-Quran dan kitab tafsir pakai nama ini? Karena pendek, simple. Ya, lebih gampang untuk mengucapkannya dan lebih simple. Surat Al-Infitar. Sudah berapa ini? Sudah 2 nggih? Yang ketiga. Sebagian ulama menamainya dengan surat Infatarat. Surat apa? Infatarat. Nama ini diambil dari kata terakhir dari ayat yang pertama. Ayat yang pertama bunyinya apa? Idza sama'un fatarat. Jadi cuma diambil infatarat. Nama ini disebutkan oleh As-Sakhawi, juga Al-Fairuz Abadi, dan
Al-Allamah Al-Alusi. Ada berapa nama? 3. Apa yang pertama? Idza sama'un fatar. Yang kedua? Al-infitar. Yang ketiga? Infatarat. Selesai pembahasan tentang nama. Mari kita bahas tentang asbabun nuzul. Apa asbabun nuzul? Sebab diturunkannya surat Al-Infitar. Sebelum kita membahas tentang sebab diturunkannya surat Al-Infitar ini, kita perlu paham kondisi masyarakat saat itu. Saat itu berarti kapan? Ketika diturunkannya surat Al-Infitar. Berarti 1445 tahun lebih yang lalu. Berarti 15 abad yang lalu. Seperti apa pemikiran manusia saat itu? 15 abad yang lalu. Tidak sedikit manusia yang mengira bahwa dunia ini tidak ada akhirnya. Kenapa? Dunia tidak ada akhirnya. Alias mereka tidak tahu kalau ada hari kiamat. Mereka pikir ya hidup itu akan terus gitu. Manusianya mati, iya, manusianya mati. Tapi mereka tidak tahu bahwa nanti di akhir zaman itu dunia ini bakal habis, bakal sirna. Mereka tidak tahu. Apalagi sampai mereka meyakini bahwa akan ada apa? Kehidupan lain setelah kehidupan dunia. Yang kita istilahkan dengan alam akhirat. Mereka tidak tahu. Kalaupun ada yang tahu, mereka selentingan gitu dan nggak percaya. Masa kita dikubur, terus daging kita sudah hancur. Bukan hanya daging, juga tulang kita sudah jadi tanah. Masa kita bisa dibangkitkan lagi? Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Surat apa? Yasin. Jadi ada seorang musyrikin Quraisy membawa tulang yang sudah lapuk, kemudian dia remet siapa? Dia remas tulang itu, kemudian tulang itu hancur menjadi debu. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Mana mungkin ada yang bisa menghidupkan tulang yang sudah lapuk ini dan sudah menjadi debu. Jadi mereka nggak percaya. Di tengah-tengah masyarakat yang sebagian penduduknya nggak percaya dengan ada hari kiamat, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Al-Infitar. Di mana di dalam surat ini Allah Azza wa Jalla memaparkan secara detil seakan-akan kita bisa melihat dengan mata kepala kita kejadian hari kiamat. Idza sama'un fatarat. Terus wa idzal kawakibun tasarat. Wa idzal biharu fujirat. Wa idzal quburu bu'sirat. Allah ceritakan dengan detil apa yang terjadi di langit dan apa yang terjadi di bumi ketika hari kiamat itu Allah kehendaki untuk datang. Apa yang terjadi dengan langit? Apa yang terjadi dengan bintang-bintang yang ada di dalamnya? Apa yang terjadi dengan laut? Apa yang terjadi dengan manusia-manusia yang sudah dikuburkan di permukaan bumi?
Allah ceritakan dengan detail di awalnya. Setelah itu Allah sebutkan bahwa manusia manakala terjadi hari kiamat dan mereka dibangkitkan, semuanya akan mendapatkan balasan. Yang berbuat baik akan dimasukkan kemana? Ke surga. Yang berbuat buruk akan dimasukkan ke dalam neraka. Akan ada pembalasan. Di dunia atau di akhirat? Hah? Pembalasan itu di dunia apa di akhirat? Hah? Di dunia dan di akhirat? Apa di akhirat tok? Di dunia dan di akhirat? Ini karena koruptor ora kecekel. Belum. Ada nggak koruptor sampai mati nggak di penjara? Katanya ada pembalasan. Pembalasan yang sempurna di akhirat. Di dunia ada pembalasan, tapi belum sempurna. Ada nggak orang yang baik, mikirin rakyat, berjuang demi negeri ini, malah di penjara? Ada? Ada. Seharusnya orang-orang baik mendapatkan apa? Kebaikan. Tapi nyatanya tidak sedikit orang-orang baik yang malah mendapatkan keburukan, di penjara, disiksa, dizolimi. Di dunia ada pembalasan, tapi pembalasannya tidak sempurna. Kapan pembalasan itu akan disempurnakan? Di akhirat. Makanya Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Infitar ini menyebutkan sebuah ayat yang berbunyi, Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuat engkau tertipu dengan kemuliaan Allah, dengan kemurahannya, dengan kelemah lembutannya? Jadi ada sebagian orang melakukan kejahatan, nggak segera dihukum sama Allah, dia pikir, oh berarti kejahatan itu ndak apa-apa. Buktinya saya sampai sekarang sehat walafiat. Jere sapa? Udut marakakan jantungan. Dening nyong nganti 70 tahun udut ora jantungan-jantungan. Ada orang seperti itu? Di wonge. Orang mangkat ya. Allah Subhanahu wa taala ketika tidak langsung menimpakan azab dan hukuman kepada orang-orang yang berbuat keburukan di dunia, itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengirimkan pesan bahwa yang dilakukan oleh orang tadi itu tidak apa-apa, bukan. Tapi Allah itu menunda hukuman untuk memberikan apa? Kesempatan buat dia untuk memperbaiki diri. Apa enggane Arab tobat nunggu jantungan? Masa mau tobat dari rokok harus nunggu kena jantung dulu? Ustadznya ngomong ini nganti berbusa-busa orang manut. Begitu dokter sih ngomong lebih manut. Masa harus nunggu seperti itu? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat apa? Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Kata Muqatil rahimahullahu taala dalam tafsir beliau dan juga Al-Kalbi, nazalat fil Aswad bin Syariq, daraba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falam yu'aqibhu Allah azza wa jalla fa anzala Allah hadhihi al-ayah. Ayat tadi
Ma gharraka bi rabbikal karim? Apa yang membuatmu tertipu dengan kemuliaan, kemurahan, kelemah lembutan Allah dan kasih sayangnya? Ayat ini, kata dua ulama tadi, turunnya adalah ketika ada seorang musyrik yang memukul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Memukul Nabi kita Muhammad SAW. Falam yu'aqibhu Allah azza wa jalla. Tapi sama Allah enggak diazab saat itu. Enggak diazab saat itu. Padahal mukul siapa? Rasulullah SAW. Kalau orang yang enggak percaya dengan keberadaan Allah, mana buktinya ada Allah? Lah itu nabinya dipukuli ternyata. Orang yang mukuli enggak apa-apa, sehat, segar, bugar. Maka turunlah ayat Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Surat Al-Infitar ayat berapa ini? Ayat 6. Ayat berapa? Ayat 6. Ini terkait dengan asbab an-nuzul. Sekarang kita pindah. Surat Al-Infitar itu nomor urut berapa? Kalau urutan dalam mushaf, nomor berapa tadi? 82. Tapi kalau urutan turunnya, ya, turunnya kepada Nabi kita Muhammad SAW, itu nomor 82. Sama. Sama. Ini jarang-jarang. Jarang-jarang. Ya. Kita sudah bahas beberapa surat antara nomor turunnya dengan nomor urutnya di mana? Mushaf Al-Quran beda. Tapi surat Al-Infitar kata Ibnu Ashur dalam tafsir beliau 82. Jadi turun nomor 82. Kata beliau turunnya setelah surat An-Nazi'at sebelum surat Al-Insyiqaq. Itu berdasarkan urutan turunnya. Ya, berdasarkan urutan turunnya. Dan tidak harus sama. Ya. Antara urutan turunnya surat dengan urutan di dalam mushaf Al-Quran nggak harus sama. Yang paling gampang adalah surat yang pertama kali turun apa? Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat apa? Al-Alaq. Nomor 1. Turunnya nomor 1. Tapi urutan di mushafnya nomor berapa? Bukan nomor 1. Di belakang. Di surat, di juz berapa? 30. Malah yang nomor 1 apa? Al-Fatihah. Berarti nggak harus sama. Urutan turunnya surat dengan urutan di mushaf Al-Quran nggak harus sama. Kenapa? Ya terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, terserah Allah. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu memerintahkan kepada para sahabatnya saat turunnya surat-surat tersebut memerintahkan agar ini ditaruh di sini, ini ditaruh setelah ini ditaruh sebelum ini. Jadi urutan yang ada di mushaf itu berdasarkan ijma' para ulama itu adalah urutan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak usah ragu. Ya, enggak usah ragu loh. Buka mushaf Al-Qur'an, katanya surat pertama kali turun surat Al-Alaq. Boleh baca pertama kali muncul Al-Fatihah. Ya memang beda antara susunan turunnya Al-Quran dengan susunan yang ada di dalam apa? Mushaf Al-Quran. Dan itu hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu hikmahnya. Dah. Nomor berapa tadi? 82. Urutan apanya? Turunnya atau urutan di mushaf? Dua-duanya. Oke. Sekarang kita pindah. Apa keutamaan surat Al-Infitar?
Apa keutamaan surat Al-Infitar? Keutamaannya, hadis yang tadi sudah saya bacakan. Bahwa surat Al-Infitar itu memuat gambaran tentang hari kiamat seakan-akan kayak kita melihat langsung. Itu keutamaan yang pertama. Bahwa surat Al-Infitar memuat gambaran tentang hari kiamat seperti kita melihatnya langsung. Jadi kalau ada orang pengen menceritakan tentang hari kiamat, jangan sampai melewatkan surat apa? Al-Infitar. Ini salah satu menu wajib dalam tanda kutip. Karena Rasulullah SAW merekomendasikan surat ini untuk dibaca siapapun yang pengen tahu hari kiamat seperti apa. Makanya di dalam surat Al-Infitar kita akan bahas insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Allah sebutkan dari awal terjadi hari kiamat sampai setelah itu hari kiamat apa yang terjadi di dalamnya. Jadi sejak awal sampai pertengahannya apa yang terjadi di situ diceritakan dalam surat Al-Infitar. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua. Surat Al-Infitar adalah salah satu surat yang dianjurkan untuk dibaca di sholat Isya. Kenapa? Salah satu surat yang dianjurkan untuk dibaca di sholat Isya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dari seorang sahabat Nabi SAW namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Qama Mu'adzun fasalla al-isya al-akhirata fatawwal. Pada suatu hari Mu'adz menjadi imam salat Isya. Dan suratannya panjang banget. Apanya yang panjang? Suratan. Bukan Al-Fatihah ya. Suratan setelah Al-Fatihah. Ustaz, Mu'adz itu ngimami di zaman Nabi masih hidup nggak? Hah? Masih? Ada imam selain Rasul SAW? Mu'adz ini saat ngimami salat Isya dan suratannya panjang, Rasulullah SAW masih hidup enggak? Kok ada imam selain Rasul SAW? Nah, di kampung. Di apa? Di kampung. Kampungnya siapa? Kampungnya Mu'adz. Nah, kampungnya Mu'adz. Jadi Nabi SAW membolehkan Mu'adz untuk ngimami buat warga kampungnya karena kampungnya jauh dari Masjid Nabawi. Dari Masjid Nabawi. Imam yang ditunjuk sama siapa? Rasulullah SAW. Berarti imam pilihan atau tidak? Ya iya mau milih Rasul SAW masa bukan pilihan berarti? Ya mesti imam pilihan lah. Tapi malam itu suratannya panjang banget. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afattanun ya Mu'adz afattanun ya Mu'adz. Wahai Mu'adz, kamu pengen bikin fitnah? Wahai Mu'adz, kamu pengen bikin fitnah? Fitnah ini apa yo? Bikin ribut lah ya. Kamu pengen bikin huru-hara, pengen bikin ribut, pengen bikin orang jadi nggak suka sholat. Berarti yang dilakukan Mu'adz salah apa benar? Salah atau benar? Salah. Yang dilakukan Mu'adz salah. Buktinya sama Nabi SAW ditegur. Berarti manusia pilihan bisa salah. Bisa.
Apa maning Ustaz? Apa maning Ustaz? Ini sahabat loh. Sahabat pilihan loh. Nabi SAW yang nunjuk. Ternyata masih mungkin untuk melakukan apa? Kesalahan. Cuman manusia pilihan itu kalau ditegur manut. Nah, gue bedanya pilihan karo utuh pilihan. Ya, kalau manusia yang enggak pilihan ya ditegur malah apa wani apa. Ya. Terus Nabi SAW menyebutkan surat-surat yang dianjurkan untuk dibaca di waktu Isya. Apa kata Nabi SAW? Aina kunta an sabbihisma rabbikal a'la wadduha wa idhas sama'un fatarat. Kata Nabi SAW, kenapa engkau enggak membaca surat apa? Sabbihis, terus apa tadi? Ad-duha sama idza sama'un fatarat atau al-infitar. Berarti 3 surat ini panjang apa pendek? Panjang apa pendek? Sedang. Jadi jangan kemudian ada orang protes sama imam. Suratannya dawa banget tuh. Apa orang maca hadis Nabi SAW yang menegur Mu'ad? Kon aja dawa-dawa. Lah wis nganggo surat sing direkomendasikan sama Nabi kok. Apa? Al-a'la, ad-duha, al-infitar. Ya Ustaz, tapi kan nek carane wong siki kowe dawa Ustaz. Kan ndak wajib. Ya, ndak wajib. Di sini pentingnya fikih. Pentingnya memahami ajaran Islam. Pentingnya kebijaksanaan di dalam mengambil sebuah sikap. Apalagi ketika sholat tarawih. Sholat tarawih itu. Banyak manusia-manusia yang baru tahu baunya masjid saat itu. Jadi nembe ngambah apa? Masjid, ya pas tarawih. Jadi sebelum-sebelumnya nggak pernah kemana? Masjid. Nggak pernah sholat di masjid, bahkan mungkin nggak pernah sholat. Atau jarang-jarang sekali sholatnya. Begitu masuk ke masjid, tarawih, suratannya dawa-dawa. Apa yang terjadi? Kapok. Kapok. Ya. Makanya jangan kemudian memandang sebelah mata imam-imam yang baca suratannya pendek-pendek. Ya, ada sebagian imam itu memilih untuk memakai suratan-suratan yang pendek-pendek di saat sholat tarawih. Itu ada pertimbangannya. Apa pertimbangannya? Supaya orang ini mau sholat dulu. Kalau dia merasa nyaman, mudah-mudahan di kemudian hari dia mau rutin berangkat ke masjid. Besar nggak maslahatnya? Besar. Bikin orang senang sholat, itu maslahat yang sangat besar. Ya. Ya bukan berarti nggak boleh ada yang suratnya panjang-panjang. Boleh, enggak apa-apa. Tapi lihat apanya? Jamaahnya. Kalau memang jamaahnya sudah biasa dengan yang panjang-panjang, ya silahkan. Atau misalnya jamaahnya yang minta. Ya, jamaahnya yang minta. Ustaz, kurang dawa. Ya apa-apa. Ada hadis yang menyebutkan keutamaan surat Al-Infitar, tapi sayangnya hadis itu palsu. Perlu saya sampaikan. Hadisnya berbunyi, "Wa man qara'a idza as-sama'un fatarat a'tahu Allahu min al-ajri bi'adadi kulli qabrin hasanah wa bi'adadi kulli qatrati ma'in hasanah wa aslaha lahu sya'nahu yaumal qiyamah."
Barang siapa yang membaca surat Al-Infitar, maka Allah akan beri dia pahala sebanyak kuburan yang ada di muka bumi. Pira? Dan sebanyak tetesan air. Dan nanti di hari kiamat urusannya akan dimudahkan sama Allah. Banyak banget kan pahalanya. Tapi sayangnya hadisnya apa? Palsu. Kata Imam Ibn Jauzi, Imam Al-Zahabi, Imam Asy-Syirbini, dan Imam Al-Munawi. Surat Al-Infitar Makkiyah atau Madaniyah? Makki atau Madani? Makki. Berdasarkan ijma' para ulama. Ijma' itu dinukil oleh Imam Ibn Atiyah, Imam Ibn Jauzi, Ar-Ras'ani, Asy-Syaukani, dan Ibn Ashur. Makki itu artinya apa? Diturunkan sebelum hijrah. Kenapa? Diturunkan sebelum hijrah. Terakhir, surat Al-Infitar terdiri dari berapa ayat? 19 ayat. Ini mukaddimah dari surat Al-Infitar. Besok kita akan masuk pembahasan tentang tafsir global surat Al-Infitar. Insyaallah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.